Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Saudara-saudara yang setia beribadah secara onsite, ya. Juga bagi saudara-saudara yang beribadah secara online lewat YouTube, biarlah setiap kita, saya berharap dan berdoa supaya semuanya baik-baik, sehat-sehat, semuanya panjang umur untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah menjaga keseimbangan hidup. Kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, betapa pentingnya kita harus menjaga keseimbangan hidup ini. Khususnya di zaman modern seperti sekarang ini. Saat kita menjalani hidup ini akan ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Apalagi zaman ini setiap kita lebih dituntut untuk serba cepat. Semuanya pengen buru-buru, serba instan, ya. Itu sebabnya banyak sekali orang yang saat ini ingin menjadi cepat kaya, ingin cepat jadi sultan, ya, ingin jadi apa? Crazy rich, ya. Karena itu hal ini seringkali membuat kita tergoda dan akhirnya ketika kita menjalaninya kita akan terjebak dalam masalah. Kita akan mulai mengalami masalah demi masalah. Hidup kita menjadi capek, lelah karena kita diburu-buru dengan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu akan berdampak baik kepada kita secara pribadi maupun kepada keluarga kita. Bahkan bagi orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Namun sore hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya. Mengingatkan kita semua bahwa kita semua harus menjaga keseimbangan hidup. Tujuannya agar apa? Seperti firman Tuhan tadi katakan. Agar seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ya terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Saudara, kehidupan jasmani dan rohani harus kita jaga agar tetap seimbang. Ya, kita harus jaga secara proporsional. Artinya apa? Artinya kita jangan hanya berfokus pada satu hal dan mengabaikan yang lainnya. Sebab tanpa keseimbangan kehidupan kita itu akan timpang. Seorang yang bernama Albert Einstein berkata hidup itu seperti layaknya mengendarai sepeda. Anda harus terus bergerak maju untuk menjaga keseimbangan Anda. Saudara, keseimbangan hidup ini diibaratkan oleh Einstein seperti orang yang lagi ngegoes, ya, naik sepeda. Dan itu harus terus bergerak maju supaya bisa menjaga keseimbangan, ya, supaya lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh semau gue menjalani hidup ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mewujudkan keseimbangan hidup dengan cara apa? Cara berpikir dan cara bersikap kita itu harus diterapkan secara konsisten, secara terus-menerus di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kita akan membaca di dalam kisah Marta dan Maria Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui kisah ini? Nah, dari kisah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kepada saudara dan saya tentang pentingnya keseimbangan hidup antara kehidupan jasmani, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita dengan kehidupan rohani.
Ada beberapa habits atau kebiasaan yang perlu kita lakukan. Terus kita perlu bangun ya secara terus-menerus agar kita bisa menjaga keseimbangan hidup ini. Ya, kita akan belajar paling sedikit ada 3 hal. Saya buat dengan akronim 3K supaya saudara nanti pulang ingat apa ya khotbahnya, 3K ya. Nah, supaya kita bisa menjaga keseimbangan hidup kita. K yang pertama, kita harus menjaga kehidupan jasmani kita. Kisah Marta ini bisa dijadikan contoh bahwa kehidupan jasmani itu penting dan harus kita jaga. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami hal yang seperti Marta. Ia jatuh dalam keadaan yang tidak sehat. Marta telah terjebak dengan pelayanan, dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya telah membuat Marta melupakan inti dari pelayanan itu sendiri. Yaitu apa? Menikmati kehadiran Yesus di rumahnya. Menikmati kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Dalam ayat 38 dikatakan, kita bisa melihat ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Marta itu sebetulnya luar biasa. Waktu Yesus datang dan murid-muridnya dia sambut. Dia senang sekali. Dan Marta cepat-cepat melayani dia dan memberikan yang terbaik. Dan menurut tradisi atau budaya orang Yahudi, orang melayani tamu itu harus dengan yang terbaik. Ya, mereka harus selalu menyediakan air untuk mencuci kakinya, menyediakan makanan, minuman, menyediakan apapun yang diperlukan oleh tamu yang mereka undang. Apalagi kalau tamunya banyak, tentu ini akan membuat lebih capek, lebih banyak waktu, lebih banyak perhatian. Dan Marta telah melakukan itu. Akibatnya apa? Marta sibuk sekali melayani. Sehingga Marta mulai terjebak dalam kelelahan. Marta mulai emosi, kesel, jengkel. Lihat Maria duduk santai, dia sibuk sendiri. Akhirnya dia protes. Dia mulai komplain kepada Tuhan. Dia mulai mengajukan keberatan kepada Tuhan Yesus. Yang membiarkan Maria duduk dekat kakinya. Ayat yang ke-40b sampai 41. Dikatakan Marta mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Namun Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, tentu Tuhan Yesus itu tidak bermaksud untuk merendahkan Marta. Justru Tuhan Yesus sangat sayang kepada Marta. Dia mengasihi Marta dan mengingatkan Marta supaya dia jangan jatuh dalam keadaan yang tidak sehat. Kehidupan yang tidak seimbang. Terjebak dalam kesibukan pekerjaan pelayanan yang melelahkannya. Dan dengan lembut Yesus mengundang Marta untuk datang kepadanya. Saudara, Tuhan ingin agar kita menjaga kehidupan yang seimbang. Kita tidak boleh terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Kita kejar terus materi, hal-hal yang sementara. Kita sibuk, Tuhan tidak mau itu. Kita harus menjaga keseimbangan. Kerja boleh, tapi jangan lupa kita harus seimbang. Kita juga harus ingat keluarga, ingat juga pelayanan, ingat juga kehidupan pribadi kita. Saudara, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani. Ya, dengan cara apa? Kesehatan kita harus mulai jalankan dengan pola hidup sehat. Kita harus memiliki pola hidup sehat untuk menjaga kehidupan jasmani kita. Apa saja yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus menjaga pola makan kita. Ya, saudara, saat ini kita bersyukur sudah banyak orang yang mulai menyadari bahwa tubuh yang sehat adalah aset yang sangat berharga, yang perlu dijaga. Kesehatan itu mahal. Jadi kalau saudara saat ini sehat, saudara itu adalah orang kaya. Amin. Karena kalau kita sakit banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ketika kita sehat itu adalah satu anugerah Tuhan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini harus dijaga. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ketika kita menyadari bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Maka kita harus sungguh-sungguh menyadari kita harus hidup dengan bertanggung jawab. Kita harus menghormati Tuhan dengan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Sehingga kita dapat hidup mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga keseimbangan antara apa yang masuk, input ya, asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh dengan output, penggunaan energi yang dikeluarkan dari tubuh kita. Itu semua harus seimbang. Jangan makan terus nggak gerak, nanti obesitas. Jangan nggak makan, ya gerak terus, nanti jadi kurus. Ya, jadi kita harus seimbang. Pentingnya menerapkan pola makan sehat, kita harus memilih makanan yang sehat. Kita harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak mengandung vitamin, mineral. Dan kita juga harus memakan makanan yang bergizi, yang dapat menyehatkan tubuh kita. Ya, bagi anak-anak muda saya lihat, seringkali senangnya makan daging, nggak mau sayur ya. Tapi hari ini, kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita harus dijaga dengan baik. Menjaga pola makan kita, yaitu dengan apa? Makan sayuran ya. Yang suka makan daging mulai dikurangi ya. Kita mulai belajar makan sayur, makan vitamin. Hal ini saudara bisa lihat ya. Di dalam kitab Daniel, waktu Daniel, Sadrah, Mesah ada ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Babel. Nah, kita melihat ada perbedaan. Ketika Daniel tidak mengambil ketetapan untuk tidak mengambil makanan, memakan santapan raja. Saya akan bacakan Daniel pasal yang pertama ayat 8, 13 dan 20. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sesudah itu dibandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, ternyata makanan dapat berpengaruh positif pada kesehatan mental kita, pada tubuh kita. Daniel dan kawan-kawannya ketika dia menetapkan untuk tidak makan santapan raja, makan sayur-sayuran, dan apa yang terjadi, dia badannya lebih sehat, bahkan lebih cerdas 10 kali lipat daripada pejabat yang ada di Babel waktu itu. Karena itu saudara, biarlah sore hari ini kita mau belajar supaya kita mau menjaga kehidupan jasmani kita dengan memiliki pola makan yang sehat. Menjaga makan. Nah, ada beberapa tips yang praktis yang bisa kita lakukan untuk menjaga pola makan yang sehat. Yang pertama, makanlah secara teratur 3 kali sehari. Pagi, siang, malam atau sore ya. Kalau malam porsinya jangan terlalu besar dan paling sedikit 3 jam sebelum tidur. Itu harus makan yang terakhir ya. Kemudian makanan kita juga harus seimbang. 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang ya. Jadi ada susunya, ada dagingnya, ada ikan, ada telur. Jadi 4 sehat, 5 sempurna harus ada ya. Susunya yang rendah lemak. Kemudian kurangi makanan berlemak. Kurangi garam, apalagi yang udah umuran udah ABG, udah mau gocap-gocap ya. Kita harus kurangi garam, gula, zat makanan, pengawet, perasa, pemanis dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita memilih makanan kemasan ya yang ada kaleng atau olahan itu harus dikurangi dan juga harus dilihat tanggal kadaluarsanya. Ya jangan kalau udah expired sayang dimakan ya. Kemarin waktu pandemi pembantu saya bongkar-bongkar lemari, ibu ini udah expired. Ya udah nggak boleh dimakan, saya bilang harus dibuang karena berbahaya. Kemudian hindari makan daging mentah. Siapa yang suka makan daging mentah? Itu harus dihindari sebab itu tidak sehat.
Jangan makan darah ya. Tidak boleh karena itu tidak sehat. Saya akan bacakan ayatnya. Imamat 13 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah ini Tuhan udah tahu bahwa kalau makan lemak kita akan sakit, tidak sehat, apalagi makan darah. Ya tidak boleh. Yang melanggar pasti akan mengalami masalah dalam darahnya, mungkin kolesterol dan sebagainya. Nah kemudian selain kita harus jaga makan, kita juga harus rajin olahraga. Ya, kita harus berolahraga secara rutin. Boleh jalan kaki, jogging ya, atau yoga atau apapun selama 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu ya. Tapi tidak perlu terlalu lama ya, antara 30 sampai 1 jam 60 menit. Nah saudara, untuk makanan dan olahraga itu ada kuncinya ya, ada rahasianya supaya kita tahu patokannya. Dulu kita pernah mengundang seorang ahli gizi dan dia berikan satu patokan yang bagus atau kunci bagaimana supaya kita bisa menjaga pola makan baik yang sehat, juga olahraga yang baik, yaitu jenisnya harus tepat, waktunya harus tepat, porsinya juga harus tepat. Jadi kalau makan tadi ya jenisnya apa? Oh kalau telur itu dimakannya pagi-pagi. Porsinya gimana? Gak boleh 10 sehari, gak boleh ya 1 gitu ya. Terus kalau olahraga juga sama. Ya kita harus tahu jenisnya. Kalau orang tua yang sudah 70 tahun ya gak bisa suruh jogging, suruh naik sepeda ya, atau suruh lompat-lompat. Itu tidak tepat ya. Jenisnya harus untuk yang orang tua itu harus jalan kaki. Waktunya kapan? Gak boleh malam-malam tapi pagi-pagi misalnya ya. Porsinya berapa, gimana? Ya nggak boleh sampai sehari tapi 30 sampai 1 jam. Bagi anak muda gimana? Cocok nggak kalau anak muda jalan kaki? Kurang cocok ya. Anak muda harus lebih semangat lagi. Mungkin dengan jogging dan sebagainya. Nah saudara, jadi kita perlu jaga makan kita, pola makan kita. Kemudian kita juga harus rajin olahraga. Dan kita juga harus istirahat yang cukup. Tubuh kita ini perlu istirahat. Harus tidur yang cukup antara 7 sampai 8 jam setiap malam ya. Jadi jangan pikir 7-8 jam ya udah tidurnya jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu enggak baik ya. Atau jam 3 subuh sampai jam 12 siang. Jadi tidurnya harus lebih awal, bangunnya harus lebih pagi. Karena apa? Karena antara jam 11 sampai pagi itu tubuh kita mengeluarkan detox, membuang racun-racun. Jadi kalau tidak tidurnya telat, racun-racun itu enggak akan keluar dengan baik, enggak maksimal ya. Jadi karena itu siapa yang suka bergadang ya pulang pagi bertobat hari ini, anak muda ya. Karena nanti kamu livernya rusak ya, tidak bagus untuk kesehatan. Bangunnya juga jangan terlalu siang, bangun pagi-pagi. Kemudian kita melakukan aktivitas, sebelumnya tentu kita harus berdoa. Yang keempat, buang kebiasaan buruk. Saudara, menjaga kesehatan tubuh itu bukan hanya sebatas menjaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga, tapi harus mencegah hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai kebiasaan yang buruk, harus dibuang, stop. Apa saja kebiasaan buruk? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 firman Tuhan berkata bahwa sebab semua yang ada di dunia ini, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, apa itu keinginan daging? Galatia pasal 5 ayat 19a berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ini tentu harus dibuang kebiasaan-kebiasaan ini. Saya tidak tahu apa kebiasaan buruk saudara, tapi sore hari ini kalau saudara punya kebiasaan buruk, stop ya. Kebiasaan buruk contohnya apa? Merokok. Merokok itu bisa merusak tubuh kita, paru-paru kita, bisa merusak hati kita.
sehingga orang yang merokok bisa kena kanker paru-paru. Ya, stop merokok. Wah, nggak bisa. Nggak ada istilah nggak bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau saudara ingin benar-benar berhenti merokok, saudara bertekad kemudian juga berdoa kepada Tuhan. Saya ingat waktu dulu ada seorang bapak ya di tempat ini datang ke sama Julius. Dia itu dikatakan oleh dokter ada benjolan, kelenjar getah bening kalau nggak salah. Dan dokter berkata umurnya nggak lama lagi. Dia suka perokok berat dan umurnya tidak akan lama lagi. Kemudian datang ke Julius bilang gini, kamu beli tikar, beber klosok. Apa hubungannya? Ternyata Julius mengajarkan bahwa dia harus berdoa menangis di hadapan Tuhan. Dan akhirnya dia bisa berhenti dari rokoknya, kemudian dia sembuh dari benjolannya. Dan sampai saat ini dia ada melayani Tuhan di tempat ini. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemudian stop apa? Yang suka mabuk-mabuk, minum alkohol ya. Kita jangan pesta pora, mabuk-mabuk, berhenti. Kemudian juga yang suka judi online, bertobat. Ya, saudara bisa jatuh miskin, gak ada orang kaya karena judi. Ya, kemudian yang suka ikut narkoba, minum-minum obat-obat terlarang, ya. Kemudian yang suka memiliki kebiasaan buruk dengan lihat pornografi. Ya, saya tidak tahu siapa yang suka melakukan ini, tapi kalau saudara sampai kecanduan, sampai terikat, saudara minta sore hari ini supaya Tuhan membebaskan saudara dari perkara-perkara ini. Sebab ketika seseorang kecanduan pornografi itu akan merusak otaknya, ya. Karena itu kalau ada yang mengalami hal ini, kita ganti kebiasaan buruk itu dan kita berhenti melakukan kebiasaan buruk itu dan lakukan yang baik. Kemudian kita minta kepada Tuhan supaya kita dibebaskan, dilepaskan dari kebiasaan buruk yang bisa merusak kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, yang kedua yang harus kita jaga selain kehidupan jasmani, kita juga harus menjaga kehidupan rohani kita. Kisah Marta dan Maria ini bisa dijadikan contoh di mana Maria memiliki kehidupan rohani yang sehat. Ya, Maria telah memilih yang terbaik, ia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 42 dikatakan Tuhan Yesus sendiri berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, seperti Maria, ia telah memilih bagian yang terbaik. Duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kehidupan rohani dalam hidup kita. Hidup dekat dengan Tuhan, berdoa, merasakan kehadirannya. Sebab kehadiran Yesus, kehidupan rohani yang sehat itu sangat penting. Sebab itu merupakan pusat seluruh kehidupan kita. Matius 4 ayat 4 dikatakan, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kita hidup itu bukan karena roti, bukan karena nasi, bukan karena indomie, bukan karena makanan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Karena itu kita harus beri makan roh kita dengan firman Tuhan setiap hari. Kehidupan rohani perlu dijaga dengan baik supaya tetap sehat. Sebab ketika kita tidak sehat secara rohani, itu akan berdampak dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan kehilangan damai sejahtera, ya. Kita gelisah, nggak bisa tidur. Kemudian kita merasa apa? Emosi terus, tidak ada sukacita, bete terus, ya. Gampang marah, sensitif. Karena apa? Karena kita memiliki ketidaksehatan dalam kerohanian kita. Nah, sore hari ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kesehatan rohani kita dapat terjaga dengan baik. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Saudara, ibadah itu perlu dilatih ya, harus rajin ya, jangan malas, apalagi sekarang masa pandemi lagi musim online ya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak. Tapi saya bersyukur dan menghargai saudara-saudara beribadah secara onsite di tempat ini. Enggak perlu takut ya, yang penting kita melakukan prokes dengan baik. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh
bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Ibrani pasal 10:25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, karena itu beribadahlah dengan setia, dengan rajin. Pergi ke gereja kalau bisa ya, jangan kalau sepedahan bisa, ke mall bisa, ya ke kafe bisa, tapi ke gereja nggak berani. Kita harus belajar untuk rajin ya. Atau kalau memang yang sudah tua nggak apa-apa, ibadah secara online. Ya saudara bisa terlibat pelayanan ya dalam doa di online atau ikut ibadah-ibadah wanita atau ibadah-ibadah lain yang diadakan. Kita juga perlu terlibat dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Kita perlu rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita perlu memiliki waktu teduh dengan Tuhan, memiliki waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang sudah lama gak suka doa, hari ini ada kabar gembira. Setiap hari Selasa dan Sabtu di gereja kita selalu ada doa pagi jam 6. Siapa yang suka ikut doa pagi? Wah, beberapa ya. Atau enggak? Ya. Nah, hari ini bisa jam 6 doa pagi lewat Zoom ya, nanti bisa minta linknya. Doa pagi jam 6 di Jakarta itu setiap hari. Jemaat Kelapa Gading, Kedoya, Harapan Indah itu setiap Senin sampai hari Sabtu. Di Bandung juga ada menara doa dan sebagainya. Mari saudara, kita akan mulai tingkatkan lagi jam-jam doa kita. Sebab ketika kita berdoa, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dosen saya almarhum Bapak Pendeta Yakub Nahwai, waktu ngajar saya dia berkata begini, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berdekat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mari saudara, kita mau belajar supaya kita lebih banyak berdoa, mengandalkan Tuhan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa sanggup mengubah segalanya. Amin. Karena itu siapa yang sudah mulai mesbah doanya runtuh, bangun kembali. Kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada ungkapan yang berkata ora et labora, berdoa dan bekerja. Ungkapan ini menegaskan bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi dan harus ada keseimbangan. Untuk itu saudara, apapun profesi saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Lakukan semuanya yang terbaik ya. Kalau mau jadi dokter, dokter yang terbaik. Jadi pedagang, pedagang yang terbaik. Jadi guru, guru yang terbaik. Jadi pendeta, pendeta yang terbaik. Jadi apapun, insinyur atau apapun yang terbaik. Firman Tuhan berkata, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ketika itu kita pasti bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi jangan kita melupakan hal terpenting dalam hidup ini. Yaitu bukan hanya kerja, tapi kita harus punya waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Supaya kerohanian kita tetap terjaga dengan sehat. Amin. Roh kita tetap menyala. Saya ingat seorang yang bernama Susanna Wesley. Dia adalah seorang wanita yang hebat ya. Dia salah satu wanita terhebat di dalam sejarah yang memiliki 18 orang anak. Ada di sini yang anaknya 18? Gak ada ya. Mungkin paling banyak 2 atau 3, 4 lah ya. Nah, Susanna Wesley ini punya anak 18. Bayangkan dia di Amerika loh, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 1 anak, 1 suster, 1 pembantu. 2 anak, 2 suster, 2 pembantu ya. Tapi di sana 18 gak ada pembantu, gak ada suster ya. Dan dia punya anak yang bernama John Wesley. Dia adalah seorang pendiri gereja Metodis. Dan dia adalah seorang penginjil terkenal di seluruh Amerika. Putranya yang lain yang bernama Charles Wesley, dia juga menulis lebih dari 6.000 lagu pujian. Luar biasa, 18 anak tapi anaknya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Yang menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Nah, menurut autobiografinya, Susanna Wesley ini adalah seorang ibu yang dalam kesibukannya luar biasa setiap hari
dia punya waktu saat teduh dengan Tuhan 1 jam. Ya saudara, anaknya mungkin sedikit tapi nggak ada waktu, sibuk ya, tapi ini luar biasa. Apa yang dilakukannya? Setiap sore dia itu suka duduk di kursi goyang, kemudian dia taruh apronnya atau celemeknya di atas kepalanya. Dan kalau itu dilakukan, anak-anaknya sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu ibunya. Itu sebabnya John Wesley pernah mengatakan bahwa doa ibulah yang membentuk hidupnya. Saudara, kalau sore hari ini ada yang sedang mengalami masalah, berdoalah. Karena doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kalau saudara punya anak nakal, punya suami nakal, punya istri nakal ya, atau punya masalah apapun, berdoa. Doa bisa mengubah segalanya. Amin. Kalau saudara terikat apapun, berdoalah. Tuhan sanggup membebaskan saudara dari segala ikatan dosa. Firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga, tapi apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Jadi berdoa supaya kita dibebaskan dari segala kebiasaan buruk dan dosa-dosa yang lain. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang ada di dalam Yesus, dia akan mengalami kuasa, kemerdekaan, kemenangan yang luar biasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita jaga selain kehidupan jasmani, kehidupan rohani, kesehatan jiwa kita harus kita jaga. 3 Yohanes 1 ayat 2b berkata, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, kehidupan jasmani dan rohani yang sehat belumlah lengkap kalau tanpa jiwa yang sehat. Ya percuma, badannya sehat, tubuhnya sehat, tapi ininya agak miring-miring dikit ya. Jiwanya enggak sehat. Untuk itu kita harus perlu menjaga kesehatan jiwa kita. Salah satunya kita harus memiliki pola pikir yang sehat. Ya. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita ada pikiran negatif yang tidak suci, yang tidak benar, yang tidak mulia, jangan dipikirkan. Tapi pikirkanlah pikiran yang indah, yang mulia, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, kalau kita selalu hidup dalam Tuhan, selalu positif. Yesus itu tandanya positif ya. Selalu punya optimis ya. Contoh, kalau hari-hari ini kan ibu-ibu ya, kalau anak muda mungkin gak terlalu masalah. Hari-hari ini minyak sedang sulit ya, harus antri ya, mahal. Tapi kalau kita positif di dalam Kristus ya, walaupun mahal gak usah antri-antri terlalu. Kita berpikir aja, oh berarti kita harus banyak makan yang rebus-rebus. Yang direbus ya, jadi sehat, gak usah harus digoreng-goreng. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu kita akan bersuka cita. Enggak terikat, ada minyak, enggak ada minyak. Hidup kita itu bukan ditentukan oleh minyak, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah saudara, jadi pola pikir itu harus sehat. Pola pikir itu penting. Sebab ketika kita memiliki pola pikir yang sehat, kita memiliki, maka tindakan kita juga akan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Pikiran yang sehat itu merupakan senjata yang kuat bagi tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit mental illness. Jadi pikirannya kalau sehat, kita akan sehat mentalnya. Sebab itu apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita positif pikirannya, tubuh kita juga akan sehat, mental kita juga akan sehat. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, selalu negative thinking, maka itu akan membuat tubuh kita mengalami gangguan. Emosi kita juga akan menjadi labil, terganggu ya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjaga pola pikir kita, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, ada beberapa tips praktis yang perlu kita lakukan untuk menjaga supaya kita memiliki kesehatan mental yang baik. Yang pertama, kurangi asupan berita ya. Saudara boleh membaca informasi atau berita-berita yang ada di sekitar kita, itu perlu.
Tetapi jangan sampai hal itu mengganggu menjadi cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, ya, membuat kita menjadi orang yang hidup di dalam ketakutan. Ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang membuat kita mengalami kesehatan mental kita terganggu, itu harus kita pilih dan pilah. Ini penting atau enggak? Kalau enggak penting, di-delete aja, enggak usah dibaca. Lebih baik kita isi pikiran kita dengan membaca firman Tuhan. Ada gerakan membaca Alkitab tahun ini, lakukan, kejar, baca terus. Supaya firman Tuhan mengisi kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kuasa di dalam firman itu. Selain kita harus mengurangi asupan berita, kita juga harus meluangkan waktu bersama keluarga, ya. Karena kita percaya setiap pagi, dari pagi sampai sore, semua orang beraktivitas dengan padat, sibuk semuanya. Namun kita harus ambil keputusan untuk menyediakan waktu buat keluarga kita. Ya, kalau makan bersama. Anak-anak muda juga sama. Kalau orang tuanya tinggal jauh atau tidak bersama-sama, saudara bisa video call, ya, tanyakan kesehatan papa mama kamu. Tapi kalau ada di rumah jangan pulang kerja langsung ke kamar, enggak pernah nyapa orang tua tapi belajar. Sediakan waktu, ya, ngobrol, waktu makan, atau waktu nonton TV, atau bercanda, atau liburan, ya. Pokoknya apapun, luangkan waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebab waktu itu bukan milik kita. Kita bersyukur kalau masih punya orang tua, punya saudara, hiduplah rukun. Adakan senantiasa waktu untuk bersama dengan mereka. Kemudian yang ketiga, lakukanlah hobi. Saudara, ada banyak hobi yang bisa kita mulai lakukan. Contohnya pada masa pandemi ini banyak orang yang mulai melakukan hobi agroponik, hidroponik, ya. Kemudian ada juga yang senang menyanyi, melukis, memasak, bikin kue, apapun, ya. Atau senang main game boleh aja, tapi jangan game gamenya yang sampai mengikat, ya, sampai terikat. Yang senang olahraga boleh, jangan sampai keterlaluan. Tadi ingat kunci yang tadi, ya, waktunya tepat, porsinya tepat, jenisnya tepat. Kemudian yang senang baca, yang senang nulis buku, yang senang hobinya beres-beres, ada di sini yang hobinya senang beres-beres atau senang memberantakin barang. Nah, di Bandung ada jemaat yang hobinya beres-beres, saya juga baru tahu, oh ada hobi beres-beres. Iya, dia suka ganti-ganti posisi rumahnya, hampir setiap minggu dirobah-robah. Wah, luar biasa, ya, karena memang hobi, gak apa-apa. Apapun yang merupakan hobi yang bisa membuat kita suka, itu akan membuat hati kita senang, happy, ya. Jadi kita lebih fresh, senang, ya. Ada yang senang ibu-ibu nanam anggrek, nanam bunga ros, apapun hobi saudara lakukan. Dan itu akan membuat hati kita senang, pikiran kita juga tenang. Nah, firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Hari ini siapa yang suka mukanya memble, ya, kayak pepaya Cibinong, saudara mulai hidup untuk belajar, mulai melakukan hobi saudara, ya. Yang senang nyanyi boleh ikut audisi, nanti jadi singer, jadi worship leader, yang main musik boleh, lakukan semuanya untuk menjadi berkat, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang keempat, hindari stres dengan cara berbagi cerita. Ya, saudara, kalau saudara sudah mulai merasakan tertekan dan itu mengganggu saudara, rasanya ada suara yang ngomong, ya gitu, udah mulai mengganggu, itu saudara bisa mulai selain berdoa, saudara bisa datang kepada orang-orang yang saudara percaya. Saudara bisa cerita apa yang sedang saudara alami. Saudara bisa cerita kepada mentor saudara, kepada hamba Tuhan. Kalau sampai perlu saudara datang kepada psikolog, ya, supaya kita terhindar dari stres. Ya, sebab ketika kita menceritakan, maka hati kita akan lega. Kita akan terhindar dari stres. Suasana hati kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang lagi. Ada yang suka mengalami tekanan? Hari ini mulai cari teman yang kita percaya. Kita selain doa, kita datang ceritakan kepada orang yang kita percaya. Yang kelima, self talk, ya. Self talk ini adalah ketika kita berbicara kepada diri sendiri.
mengenai apapun yang kita rasakan. Afirmasi kata-kata kepada diri kita, kata-kata yang positif ya, saat kita self talk. Sehingga itu akan mampu menurunkan risiko gangguan kesehatan mental, mengurangi kecemasan, menghilangkan persepsi negatif dan memberi kesempatan untuk mengontrol diri. Jadi saudara boleh kalau misalnya lagi mengalami masalah, saudara bisa ngomong gini, aduh banyak masalah ya, tapi saya pasti bisa. Sebab saya percaya pencobaan-pencobaan yang aku alami, firman Tuhan berkata tidak akan melebihi kekuatanmu. Wah gak apa-apa, ya ngomong sendiri gak apa-apa. Tapi kita perlu, makanya kalau kita baca firman, maka yang kita katakan itu kata-kata iman, kata-kata firman. Jangan misalnya, aduh hidup ini susah, memang susah ya, sebel deh, wah itu gak boleh. Tapi kita kata-kata afirmasi ya, kata-kata yang positif. Nah saudara, ketika kita bisa melakukan ini, saya percaya kita akan memiliki kesehatan jiwa yang baik. Mental kita akan sehat. Saya ingat ada seorang gadis yang akan pergi ke suatu kota dan naik kereta api. Sambil menunggu kereta datang, dia itu pergi membeli popcorn ya. Nah waktu ngantri, ternyata di belakangnya ada pemuda juga, sama-sama beli popcorn juga. Dan secara tidak kebetulan, ternyata waktu di dalam kereta tempat duduknya juga berdampingan. Nah jadi berdampingan, tiba-tiba di sebelahnya itu ada popcorn yang tadi mereka beli ya. Nah wanita ini mengeluarkan biasa pulpen, pokoknya laptopnya apa sambil kerja di dalam kereta api itu. Nah sambil kerja si perempuan ini ambil popcorn yang di sebelahnya. Dia makan satu, yang cowok itu lihat. Si cewek itu lihat lagi, si cowoknya ngambil. Ceweknya bingung lagi, cowoknya saling pandang-pandangan tapi terus. Ceweknya juga cuek aja makan, tapi dalam hati kenapa ini si cowok ini ambil popcorn juga ya. Ya udah gak peduli. Sampai akhirnya popcorn itu habis dan tibalah di tujuan. Dalam hatinya ini kurang asam juga ya. Gak kena tapi ngambil-ngambil popcorn orang sampai habis lagi. Gak berterima kasih juga ya. Tapi udahlah gak kena juga ya. Akhirnya si gadis ini turun, dia mulai sampai di bawah dia rapih-rapihkan itu barangnya. Dia kaget ternyata popcorn dia masih ada utuh. Jadi berarti siapa yang makan popcorn yang tadi? Dia makan popcorn orang ya. Aduh dia malu sekali, tapi dia berkata pada dirinya, gak apa-apa lah. Malu-malu gak apa-apa, tapi kan gak kena juga dan gak bakal ketemu. Yang penting saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Udah tenang dan akhirnya gadis ini bisa pergi dengan sukacita. Jadi saudara perlu juga ngomong pada diri tapi kata-kata yang membangun. Supaya saudara tidak pernah merasa mental illness, sakit mental. Nah saudara mari kita mulai belajar untuk selalu berpikir positif agar terhindar dari gangguan kesehatan mental dan masalah. Sehingga kita bisa menjaga kehidupan yang seimbang. Yang menjadi manusia yang sehat, roh, jiwa dan tubuh. Semuanya boleh terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita memiliki spiritual yang sehat, mental yang sehat. Tujuannya untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara sebagai ayat yang terakhir, ini juga merupakan doa saya bagi saudara semua yang hadir sore hari ini. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku, bahwa saudara hidup di dalam kebenaran. Saudara saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah firman ini termaterai dalam kehidupan kita. Supaya setiap kita memiliki kehidupan yang seimbang. Roh, jiwa dan tubuh kita sehat. Terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu sore hari ini biarlah kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya hidup kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Hanya Yesus yang menjadi andalan kita. Saudara kalau selama ini kita punya andalan selain Yesus, di luar Yesus. Saudara satu saat bisa akan kecewa.
Mungkin saudara andalanya punya dokter pribadi, punya obat yang kuat, punya kekayaan yang banyak, punya usaha bisnis yang mantap. Tapi semuanya satu saat itu bisa mengecewakan saudara. Tapi ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Yesus yang hanya bisa kita andalkan, yang hanya bisa kita percaya. Dan dia akan datang untuk 2 kalinya. Karena itu jaga hidup kita supaya tetap kudus, hidup dalam kebenaran Tuhan untuk memuliakan Tuhan.